Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, 26 November 2021, mari kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa, mohon agar Tuhan Yesus memimpin kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang terus kami rasakan hari demi hari, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan penyertaan Tuhan hingga saat ini. Penyertaan yang Tuhan berikan memampukan kami untuk terus berkarya dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 12 hingga 22. Dengan tema nasihat-nasihat yang membangun. Saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 12 hingga 22. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, ada banyak situasi dan kondisi yang kita hadapi. Bisa di keluarga, pertemanan, pekerjaan, persekutuan di jemaat, dan bisa juga kemelut yang terjadi dalam diri kita sendiri. Melalui nas ini, memberi kita nasihat agar berhikmat dalam membawakan diri dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi. Seperti apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, kita harus tetap menyatakan sikap dan perbuatan sebagai seorang yang percaya kepada Yesus. Sebab iman kita pada Yesus tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi iman itu sanggup menghadapi setiap keadaan. Melalui nas ini, kita akan melihat beberapa nasihat yang harus kita hidupi, yang akan selalu melekat dalam kepribadian kita. Ada 3 hal, yaitu nasihat membangun diri, nasihat membangun persaudaraan, dan nasihat membangun persekutuan di gereja. Yang pertama, nasihat membangun diri. Bersukacita senantiasa, di mana kita harus menjaga hati kita dalam situasi apapun untuk tetap mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Walau begitu berat permasalahan yang harus kita hadapi, kita punya keyakinan bahwa semuanya dalam kendali Tuhan, sehingga tetap ada sukacita dalam hidup kita. Tetap berdoa. Ini adalah alat
untuk kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Kita bersyukur melalui doa, kita berseru memohon pertolongan juga melalui doa. Doa memberikan kita kekuatan dan semangat dalam menjalani hidup dengan segala tantangannya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Di sini berarti dalam keadaan senang maupun susah, kita harus tetap mengucap syukur. Karena kita punya Tuhan yang baik, yang tidak akan memberikan sesuatu yang tidak baik buat kita. Oleh karenanya, kita harus selalu bersyukur. Jangan padamkan roh. Mengingatkan kita untuk selalu mempunyai semangat dalam hal spiritual kita. Baik secara pribadi, membangun hubungan dengan Tuhan, maupun dalam melakukan pelayanan bersama rekan-rekan baik di gereja maupun di tempat lain. Nasihat-nasihat itulah yang menjadi senjata, kekuatan, dan benteng pertahanan kita untuk dapat berdiri tegak di setiap apapun kondisi dan situasi yang terjadi. Biarlah kita membangun diri kita di atas nasihat-nasihat tadi. Selanjutnya, nasihat membangun persaudaraan. Kita tidak hanya membangun yang berguna bagi diri kita sendiri, tetapi juga adalah hubungan kita dengan orang lain. Dalam nasihat ini, kita diajar saling menegur, saling menghibur dengan lemah lembut, bersabar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayat 13b juga menekankan supaya kita hidup damai dengan semua orang. Tidak hanya kepada orang tertentu saja, tetapi kepada semua orang. Jika kita tidak membangun persaudaraan kita di atas dasar firman Tuhan, maka persaudaraan itu bisa membawa dampak yang tidak baik bagi kita juga orang lain. Namun sebaliknya, persaudaraan di atas dasar firman Tuhan akan membawa berkat bagi kita juga bagi orang lain. Yang ketiga, nasihat membangun persekutuan di gereja. Menghormati pemimpin atau pelayan Tuhan, menjunjung tinggi, menghargai pelayanan yang ditetapkan oleh gereja. Pelayanan gereja janganlah dianggap rendah. Nasihat ini meneguhkan kita agar tetap menyerahkan diri untuk dikuatkan dan ditegur melalui pembinaan dalam persekutuan di gereja. Sebab gereja tempat kita bersekutu adalah tubuh Kristus yang kelihatan, sehingga kita harus menghargainya. Kita patut syukuri jika gereja Tuhan hingga saat ini dapat menyampaikan firman Tuhan, mempersatukan kita, dan juga mendoakan kita. Demikian renungan Samas kita pada hari ini. Biarlah terus menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Kami belajar tentang nasihat-nasihat yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati Tuhan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan, senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.